Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Tisha Nugraha dengan NPM 2417051018 yang merupakan mahasiswa ilmu komputer kelas B. Di sini saya akan memaparkan materi tentang evolusi komputer dan perkembangan mutakhir teknologi CPU. Nah, pertama-tama kita masuk ke pengertian CPU. Apa sih pengertian CPU itu? Nah, CPU itu sendiri adalah singkatan dari Central Processing Unit. Ini adalah bagian utama dari komputer yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi instruksi program dan melakukan operasi aritmatika dasar. CPU dapat dianggap sebagai otak dari komputer, memproses informasi dan menjalankan tugas yang diberikan kepadanya. Evolusi komputer telah melibatkan serangkaian perubahan yang signifikan sejak awal perkembangannya. Nah, berikut adalah gambaran singkat tentang evolusi komputer dan perkembangan mutakhir CPU. Nah, ini dia evolusinya. Yang pertama, ada generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1956. Penggunaan tabung hampa udara. Itu komputer pertama seperti ENIAC menggunakan tabung hampa udara sebagai elemen penyimpanan dan pemrosesan. Pada generasi kedua pada tahun 1956 sampai 1963, transistor menggantikan tabung. Jadi pada generasi kedua itu transistor menggantikan tabung, yaitu transistor menggantikan tabung hampa udara yang sebelumnya pada generasi pertama membuat komputer itu lebih kecil, lebih efisien dan lebih dapat diandalkan. Pada generasi ketiga, yaitu tahun 1964 sampai 1971, gejolak terintegrasi atau IC. Sebutannya itu IC. Itu terjadi penggunaan sirkuit terintegrasi yang memasukkan beberapa transistor ke dalam satu chip silikon. Nah, pada generasi keempat yaitu tahun 1900, maaf ya, ini salah. Seharusnya ini 1971 sampai 1980 mikroprosesor muncul, yaitu penemuan mikroprosesor oleh Intel, yaitu Intel 4004 atau 4004 memungkinkan pembuatan komputer personal. Pada generasi kelima pada tahun 1980 sampai 1990 munculnya komputer pribadi atau kita sebut dengan PC, yaitu komputer pribadi seperti IBM PC atau IBM PC mulai populer. Terus pada generasi ke-6 pada tahun 1990-an sampai sekarang, internet dan komputasi bergerak, yaitu internet menjadi umum dan komputasi berkembang pesat. Nah, untuk perkembangan mutakhir teknologi CPU, yang pertama itu ada peningkatan kecepatan, yaitu proses manufaktur yang lebih canggih memungkinkan pembuatan CPU dengan kecepatan lebih tinggi. Yang kedua itu ada peningkatan inti atau core, yaitu CPU modern seringkali memiliki beberapa inti untuk meningkatkan kinerja multitasking. Yang ketiga itu ada peningkatan arsitektur atau itu adalah arsitektur CPU terus berkembang dengan fokus pada efisiensi energi, kinerja paralel, dan optimasi untuk tugas-tugas khusus. Lalu ada yang keempat itu pemanfaatan kecerdasan buatan seperti AI. Nah, pada saat ini AI itu banyak sekali ya teman-teman. Nah, itu merupakan berupa CPU dilengkapi dengan akselerator AI yang memungkinkan kinerja lebih baik dalam tugas-tugas kecerdasan buatan. Dan yang kelima itu ada komputasi kuantum. Meskipun masih dalam tahap eksperimental, riset terus berlanjut dalam pengembangan komputer kuantum untuk meningkatkan kecepatan pemrosesan dan penyelesaian masalah kompleks. Oke, dari materi yang saya paparkan barusan dapat diambil kesimpulan, yaitu CPU adalah komponen utama komputer yang berfungsi sebagai otak pemrosesan data. Seiring waktu, teknologi CPU terus berkembang dari tabung hampa udara hingga mikroprosesor modern yang cepat, efisien, dan mendukung kecerdasan buatan seperti AI. Oke, inovasi ini memungkinkan komputer menjadi lebih kecil, kuat, dan mampu menjalankan berbagai tugas kompleks secara bersamaan. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.